nasional nih. Saya mau tampilkan juga. Saya kumpulkan ya beberapa berita dari dunia internasional. Saya tampilkan berita-berita yang dari dunia internasional ya, yang udah kita naikkan semua, kita udah sebarkan ke teman-teman wartawan di Prancis ya, yang masih konsen Prancis, lalu disviralkan kemana-mana ya, ke Singapura, dari Singapura, dari Nigeria. Nah ini ya UCA ini ya, yang dari Asia ini, tentang KC. Nah, ini beritanya isinya. Nah, sudah 2 ya. Nah ini tadi yang barusan ya, ini yang dari Info Chrétienne, nah, dan Prancis ya. 3 ini Paradise. 4 ini Nigeria ya. 4 ini Jihad Watch, ini di Amerika. 5 ya, sudah 5. Ini AED udah 6 ya. Ini Aletheia 7, udah 7 ya. Udah 7 media ya, udah liput ini ya, kasus ini ya. Saya nggak main-main ya. Teman-teman yang di Eropa pun kita semua sudah sama-sama serius. Kita nggak main-main, nggak basa-basi ya. Kalau kita ngomong itu kita benar-benar serius ya, nggak main-main. Ini Pak Sandi dulu, silakan Pak Sandi. Tambahin Pak Sandi. Iya, ini teman-teman kita ini udah banyak yang mau dilaporkan, bahkan diancam mau dilaporkan tuh Pak Sandi ini. Banyak yang mau dilaporkan sama orang-orang Islam ini nih. Iya, yang pertama memang negara kita memang sesuai pasal 29 ayat 1 itu tidak memungkinkan bagi yang tidak mengenal Tuhan hidup di Indonesia ya. Jadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, turunan dari situ maka muncullah agama gitu ya. Agama yang di dalamnya ada kitab suci gitu ya. Kemudian saya sih sudah berapa kali sampaikan kepada kawan-kawan YouTuber itu ya. Kalau kitab suci prima causanya Tuhan ya, hak mutlaknya Tuhan, siapa yang bisa merubah itu? Al-Quran akan tetap seperti itu, Alkitab akan seperti itu, gitu ya. Nah, berangkat dari situ, pasti terjadi perbedaan. Pasti terjadi perbedaan. Agama Yahudi berbeda dengan Kristen, ya. Berbeda pula dengan Islam. Meskipun mereka sama-sama agama samawi, gitu ya. Abrahamik, gitu ya. Yang kedua, kalau faktanya seperti itu, boleh nggak kita saling membahas kitab suci agama gitu? Boleh nggak saya tampilkan Alkitab, ayat yang di Alkitab kepada kawan saya di ruang-ruang diskusi? Sama misalnya seperti kawan-kawan yang sekarang lagi hingar-bingar di YouTube ini ya. Yang terjadi kemudian kan, yang tidak dibolehkan oleh kawan-kawan sebelah boleh tampilkan ayat saya, tapi jangan degradasi gitu ya, jangan legitimasi. Nah, ke depan mungkin itu yang perlu didiskusikan kawan-kawan semuanya, Pak Paul juga kawan-kawan yang lain gitu ya. Bagaimana caranya supaya kawan-kawan yang mendiskusikan itu boleh menampilkan gitu. Teman-teman YouTuber itu boleh menampilkan kitab suci agama yang lain sebagai bahan perbandingan. Nah, supaya apa? Supaya apa yang disebutkan dengan 156A itu tidak kena gitu. Karena di situ kan menistakan. Apakah menampilkan itu termasuk menistakan? Gitu. Menurut saya tidak gitu. Ketika misalnya YouTuber yang anggaplah misalnya siapa namanya, Al Hayat misalnya ya, kemudian berdebat dengan si evangelis, saya jadi ada beberapa hafal jadinya ini. Yonatan misalnya, terjadi perdebatan antara Yonatan dengan si Al Hayat. Boleh nggak mereka saling menampilkan ayat masing-masing sebagai perbandingan gitu. Nah, kalau menurut saya itu boleh, itu ya. Menurut saya boleh. Sepanjang tidak ada perbuatan yang menurunkan
nilai-nilai ayat itu. Kalau sekedar menundingkan menurut saya itu boleh. Dan di forum-forum lain juga saya sudah sampaikan itu. Ya. Nah, kemudian sebagai prima causanya Tuhan ayat itu, dan saya kira Al-Hayat juga tidak bisa merubah, Nandar juga sebagai apologet tidak bisa merubah itu. Memang itu adanya. Gitu ya. Nah, ini kan di ruang diskusi gitu. Nah, sekarang pekerjaan kita, kawan-kawan sekalian, Pak Paul sekalian, bagaimana caranya ruang diskusi di YouTube ini sebagai media edukasi. Ya, makanya saya kurang setuju kemarin misalnya kalau disebut KC itu sebagai YouTuber. Makanya kemarin di awal-awal saya cari-cari gitu. Apalah Bapak ini gitu kan. Oh ternyata ada kartu GBI-nya, kartu evangelisnya. Saya sampaikan ketika itu, Bapak itu, saya bilang ke Pak Manubulu waktu itu, Bapak ini bukan YouTuber, tapi evangelis yang melakukan penginjilan di media sosial gitu. Kalau YouTuber seperti disampaikan tadi Bapak dari Amerika itu, ya memang dia niatnya memang mencari apa? Mencari profit gitu YouTube. Ya, mencari uang melalui YouTube gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya kan si siapa itu kan bilang saya ini YouTuber katanya si TV One atau siapa. Bukan, karena saya tidak cari uang dari YouTube. 90% betul, gitu ya. Penghasilan saya bukan dari YouTube soalnya. Iya, jadi memang saya udah sampaikan kepada kawan-kawan itu bukan YouTuber gitu. Tapi para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang menggunakan media sosial sebagai media pelayanan gitu. Media siar agama gitu. Boleh nggak gitu? Boleh. Nah, apakah hal yang sama negara ini punya persepsi yang sama terkait dengan media sosial ini sebagai media komunikasi? Nah, kita perlu berbicara dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. Bagaimana melegalkan bahwa media sosial juga adalah media edukasi gitu. Apa bedanya sekarang ini PJJ, pembelajaran jarak jauh gitu ya, antara murid yang di rumah dengan yang guru-guru yang di tempat lain. Ternyata bisa bahwa media sosial adalah media edukasi, ruang dialog gitu ya. Itu harus kita sampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Infocom gitu ya. Yang kedua saya kira begini ya. Sekarang ini yang banyak dipersoalkan itu kan terkait dengan Undang-Undang 1 PNPS 65 itu ya. Nah, yang kemudian diduplikasi kepada 156A di KUHP gitu ya. Kita tidak banyak mengkaji undang-undang itu. Kenapa tidak banyak mengkaji undang-undang itu? Karena kita tidak pernah membaca secara letterleh historical dari pembuatan undang-undang itu oleh Soekarno. Saya sudah berulang sampaikan ini. Saya baca pelan-pelan itu undang-undang itu. Soekarno itu sampaikan di dalam historikalnya itu, tinjauan yuridisnya itu, bahwa dia bertujuan menggunakan undang-undang itu tidak dalam rangka menjerat seperti Yahya Waloni dan Muhammad KC gitu. Tapi orang-orang atau kelompok yang menggunakan agama untuk mengganggu tujuan revolusi gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman para hamba Tuhan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian menggunakan Pancasila, ya, menggunakan hak asasi manusia gitu ya. Artinya tujuan dari pembuatan undang-undang itu kan tidak ketemu gitu ya. Kemudian dari undang-undang itu cobalah semua kita baca gitu. Pasal 1, pasal 2, 3 itu di situ ada ruang dialog. Tapi dialog yang saya masukkan itu adalah dilakukan oleh negara kepada orang-orang yang diduga melakukan pasal 4-nya itu. Yang 156A itu. Sehingga itu yang saya bilang kemarin itu, Menteri Agama, lo suratin dong para pihak-pihak yang diduga melakukan penistaan kepada agama-agama ini, surati, ajak dialog. Ya. Saya berkeyakinan negara ini akan mencapai tertib sosial bukan hanya melalui penegakan hukum, tapi melakukan dialog juga bagian salah satunya adalah menuju tertib sosial dari negara ini. Ya. Yang ketiga, Pak Paul dan kawan-kawan, hari ini DPR RI sudah menetapkan salah satu program legislasi tahun 2021 ini adalah Undang-Undang ITE. Gitu. Nah,
kita belum masuk ke sana, ya. Harusnya kita, ya, termasuk teman-teman YouTuber ini, saya udah kemarin juga sampaikan itu, supaya membuat kajian sebagai masukan ke DPR, hal-hal mana, pasal-pasal mana yang perlu kita kritisi, gitu. Termasuk yang terjadi hari ini kepada Pak Kacin dan kepada yang lainnya. Kalau kita tidak memberikan masukan, ya kita tidak bisa mengambil peran di pengesahan undang-undang itu. Sehingga kenapa saya tadi sangat berniat masuk ke Jumi, itu mau saya sampaikan gitu. Ayo dong kita kawan-kawan semuanya, kita berikan masukan kepada pemerintah, masukan kepada negara ini, kepada DPR, bahwa masukan-masukan yang kita akan serahkan kepada pembahasan undang-undang ITE di DPR itu sangat perlu. Peran serta gereja, peran serta kelompok masyarakat, peran serta kekristenan di Indonesia dibutuhkan memberikan masukan kepada anggota DPR yang membahas perundang-undangan itu. Yang ketiga, ya, ujungnya kita juga tidak pernah terlibat di dalam pembahasan RUU KUHP. Di situ juga sama, bahkan lebih parah malah dibanding yang sekarang ada 156 itu. Kita juga tidak pernah memasuki area ruang-ruang terbuka terkait pembahasan RUU KUHP, khususnya terkait penistaan agama gitu. Nah, jadi ke depan saya kira, Pak Paul dan kawan-kawan, ini perlu, ruang-ruang ini perlu kita masukin. Sangat perlu kita masukin. Kenapa? Karena kita sangat berkepentingan terkait dengan pelayanan-pelayanan dan kepentingan-kepentingan negara ini ke depan. Saya yakin kalau secara perundang-undangan kita sudah tidak ada kurangnya. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Sipil Politik gitu ya, yang dari PBB itu. Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Ekonomi Sosial Budaya (ECOSOC) itu. Indonesia sudah meratifikasi CAT, ya, Konvensi Anti Penyiksaan itu. Secara apa? Secara produk perundangan kita udah nggak ada kurangnya. Tinggal implementasi di dalam negeri yang tidak kuat kita. Kenapa tidak kuat? Ya memang partisipasinya masyarakat Kristen itu, perkumpulan-perkumpulan masyarakat Kristen itu memang sangat minim sekali terkait pengambilan keputusan. Betul ada kawan-kawan kita di DPR. Saya sendiri juga salah satu staf di sana ya, sebagai tenaga ahli gitu ya. Tapi itu tidak cukup gitu, karena pertimbangan-pertimbangan politik itu terkadang memang harus berkompromi dengan kawan-kawan lain. Tetapi kalau kita misalnya kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok, anggaplah tanda petik kelompok minoritas gitu ya, memberikan masukan, paling tidak sejarah mencatat, kita sudah memberikan masukan. Apakah kita akan berhenti berjuang? Tidak. Kalau tahun ini kita tidak berhasil memperjuangkan itu, kita ulang lagi tahun depan. Kita jangan berhenti. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? 2004, Gus Dur dan kawan-kawan almarhum ya sudah melakukan uji materi. Itu juga bisa kita lakukan gitu. Intinya kita sayang Republik ini. Kita maunya bagian sampai selamanya bagian dari NKRI ini. Oleh karena itu, konstruksi yang kita bangun adalah kebersamaan gitu, kebersamaan. Percayalah, ini kan hanya karena masyarakat umum silent majority itu diam. Sehingga yang berteriak-teriak itu hanya sekelompok kecil aja yang menguasai negara ini. Nah, ini perlu juga saya sampaikan ini. Kondisi kekinian, saya kan lama juga di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia bersama Pak Hendardi dan Johnson Panjaitan itu ya. Kondisi sekarang, menurut pandangan teman-teman Eropa dan teman-teman Amerika itu, kondisi hak asasi manusia di Indonesia sudah membaik gitu. Jadi kalau dulu PBHI itu khususnya dulu dapat donasi program lah dari Eropa, dari Amerika gitu ya. 2 tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini lah, itu sudah tidak ada lagi donasi-donasi program itu karena dianggap Indonesia itu sudah lebih nyaman dari perspektif hak asasi manusia. Nah sekarang kalau kita bersepakat melakukan perjuangan-perjuangan seperti itu, mau nggak mau, kita harus bergandeng tangan dengan kawan-kawan yang lebih high, gitu kan, yang lain, gitu kan. Itu saya masukkan Pak Paul. Jadi
Ayo kawan-kawan sekalian, kita belum terlambat dan kita masih punya anak cucu yang akan tinggal di Republik ini. Jangan berhenti gitu ya. Kalau misalnya banyak kekecewaan gitu ya, itu biasa, bernegara itu kecewa itu biasa. Iya. Kalah jangan gitu. Iya. Oke. Setuju. Makasih Pak Bol. Setuju. Terima kasih. Ini benar ya. Kita boleh kecewa, namanya orang, kita disakiti, tapi jangan menyerah. Ya kalau menyerah, wah sial dah lu, namanya sial itu namanya. Udah jatuh ketimpa tangga. Sebab kita punya peluang ya, dunia internasional nih. Saya mau tampilkan juga. Saya kumpulkan ya beberapa berita dari dunia internasional. Oh ya, mungkin kita ada satu nih, ada Pak Daud nih. Mana Daud ini? Silakan Daud dinyalakan, sekalian saya tampilkan. Nah, ini saya tampilkan berita-berita yang dari dunia internasional ya, yang udah kita naikkan semua, kita udah sebarkan ke teman-teman wartawan di Prancis ya, yang masih konsen Prancis, lalu diviralkan kemana-mana ya, ke dari Singapura, dari Nigeria. Nah ini ya UCA ini ya, yang dari Asia ini tentang KC. Nah, ini beritanya isinya sudah 2 ya. Nah ini tadi yang barusan ya, ini yang dari Info Chrétienne tentang Prancis ya, 3. Ini Paradise 4, ini Nigeria ya, sudah 4. Ini Jihad Watch, ini di Amerika 5 ya, sudah 5. Ini AED udah 6 ya. Ini Aletea 7, sudah 7 ya. Udah 7 media ya, udah liput ini ya, kasus ini ya. Saya nggak main-main ya. Ini teman-teman yang di Eropa pun kita semua sudah sama-sama serius. Kita nggak main-main, nggak basa-basi ya. Kalau kita ngomong itu kita benar-benar serius ya, nggak main-main. Oke, tadi lihat di layar Anda, saudara-saudara, ya, Amnesty International ya untuk MKC. Nah ini salah satu nih ya. Anda bikin subjek emailnya itu Save Muhammad KC kepada info.amnesty.id ya, info@amnesty.id. Terus CC-nya Service Center Amnesty International buat Amnesty.org, info amnesty.de, save mkc@gmail.com ya. Nah, Anda kirim semuanya, bantu ya. Nanti email ini saya dedikasikan buat save mkc@gmail.com ya. Nanti ketika saya maju ya, nanti ini saya bawa semua tembusan-tembusan itu.